Beralih ke informasi lain, Saudara, Kompolnas menilai penyidik yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Tangerang Selatan, Banten tidak sensitif dan akan melakukan klarifikasi ke Polda Metro Jaya. Hingga saat ini pelaku yang juga suami korban masih belum ditahan. Korban yang tengah hamil 4 bulan mengalami trauma berat. Hati perempuan mana yang tak hancur ketika sang suami tega menganiaya dirinya yang tengah mengandung 4 bulan. Tak hanya babak belur dan sakit di tubuh bagian belakang, korban juga mengalami trauma kejiwaan. Ini sih sedang mendalami pemulihan trauma yang cukup berat ya untuk KDRT yang sekarang. Mungkin dia baru pertama kali mengalaminya, jadi tidak terlalu banyak berbicara terhadap orang. Terus untuk lukanya gimana, Bang? Untuk lukanya sih kita lagi tahap proses pengobatan. Tetangga dan warga sekitar menjadi saksi peristiwa penganiayaan suami terhadap istri yang diduga terjadi pada Rabu dini hari 12 Juli lalu. Diduga pelaku cemburu kepada sang istri. Saat itu, pengurus lingkungan sudah berusaha melerai, menyelamatkan korban hingga menangkap pelaku. Tak perlu waktu lama, rekaman videonya menyebar di media sosial. Tak cukup menganiaya istri, pelaku juga sempat mengirim pesan ancaman pembunuhan terhadap korban serta keluarganya lewat pesan voice note WhatsApp jika berani melaporkannya ke polisi. Meski sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, polisi memutuskan untuk tidak melakukan penahanan karena belum cukup bukti dan tindak pidana tersebut masih tergolong ringan. Pelaku hanya dikenakan wajib lapor. Kan tidak pidana murni berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perkara tetap lanjut, tetap kita proses walau tersangka tidak ditahan. Sambil kita menunggu alat bukti lainnya, menunggu hasil visum jadi juga. Sikap penyidik dikritik Komisi Kepolisian Nasional. Kompolnas menilai penyidik tidak berpihak pada korban dan pasal pidana yang dikenakan pada pelaku tidak tepat. Kompolnas bakal melakukan klarifikasi ke Kapolda Metro Jaya atas kasus yang kini ditangani Polres Tangerang Selatan itu. Adanya kurang sensitivitas penyidik terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jangan salah ya, ini korbannya bukan hanya si ibu ya, tetapi bayi yang dikandungnya ya. Jadi janinnya itu kalau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah masuk kategori anak, sehingga itu juga mesti harus dilindungi. Nah, saya melihat ini seharusnya dikenakan pasal 44 ayat 1 gitu ya. Yang 5 tahun ya, Mbak ya? Iya, nah ketika kemudian ternyata dari hasil visum itu lukanya berat, maka naiklah ke 44 ayat 2 seharusnya seperti itu. Nah kemudian ini yang saya lihat hanya ansih karena belum ada visum, terus kemudian hanya dilihat si ibu gitu ya, seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu ya? Ataukah si penyidiknya kurang sensitif gitu? Itu jadi pertanyaan saya. Belakangan, polisi mengonfirmasi bahwa tersangka KDRT penganiaya istri yang hamil 4 bulan ini adalah seorang residivis kasus narkoba. Bersama kakak korban, polisi pun kini memburu pelaku. Pengejaran pelaku sampai dengan saat ini pelaku belum tertangkap. Itu sih yang tadi saya dengar, minta izin ke kami untuk membawa kakak daripada korban dan didampingi oleh satu orang security dari komplek, karena memang informasi sangat terbatas dan mudah-mudahan saja dengan membawa kakak dari korban, kebetulan kakak korban memang punya kedekatan sebelum kejadian, bahwa kakak korban ini adalah salah satu karyawan dari tersangka. Baru 1 bulan, korban pindah dan menghuni rumah kontrakan di perumahan Serpong Park, Serpong Utara, Tangerang Selatan itu. Namun, Ketua RW menyebut sang suami tidak tinggal bersama istrinya. Tim Liputan, Kompas TV.